Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang kita bahas adalah molaritas. Apa yang dimaksud dengan molaritas ya? Perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering membuat teh manis bukan? Nah, jika kita bandingkan antara dua gelas teh manis dengan volume yang sama, yang satu dibuat dengan cara melarutkan 1 sendok gula pasir. Sedangkan teh manis yang kedua dibuat dengan cara melarutkan 2 sendok gula pasir. Kira-kira mana yang lebih pekat larutannya dan mana yang lebih manis? Nah, itu bisa dikatakan bahwa gelas yang kedua mempunyai konsentrasi gula yang lebih besar dari gelas yang pertama. Perhatikan, minggu yang lalu kita mengenal massa molar atau kita sebut AR atau MR-nya. Kemudian satuan mol yang dibuat dari massa dibagi massa molarnya atau gram dibagi AR/MR-nya. Sekarang, pada kegiatan kali ini, kita akan mencoba-coba simulasi interaktif dari molality yang dibuat oleh Pat Colorado. Setelah dari simulasi itu kita mainkan, maka kita akan mengumpulkan data dalam tabel. Data tabel terkumpul, kita akan membuat grafik dari data tersebut dan menemukan hubungan antara jumlah mol atau jumlah volume larutan dengan molaritasnya. Nah, setelah kamu masuk dalam aplikasi Pat Colorado mengenai molaritas, di sini ada beberapa bagian yang perlu kamu ubah. Pertama adalah data jumlah zat terlarut dalam mol. Ke atas berarti banyak, dan ke bawah berarti sedikit atau ke nol, tidak ada. Kemudian volume larutan dalam liter. Kalau ke atas penuh, kalau ke bawah rendah. Kemudian, bagian yang kamu baca lagi adalah konsentrasi larutan dalam molaritas. Di atas ini berarti molaritasnya tinggi, di bawah rendah sampai 0. Perhatikan, kalau kita mainkan salah satunya, contohnya pada volume larutan yang tetap, kita masukkan jumlah zat larutnya lebih banyak. Apa yang terjadi pada konsentrasi larutannya akan semakin naik atau tinggi. Kalau kita turunkan jumlah zat larutnya, maka konsentrasinya akan menurun. Berikutnya, kita buat jumlah zat larutnya tetap. Nah, ini bisa juga kita lihat nilainya. Misalkan jumlahnya adalah 0,4 mol. Kemudian kita atur volume larutannya, kita naikkan. Nah, maka akan terbaca konsentrasinya dalam molaritas. Kamu masukkan datanya ke dalam suatu tabel. Berikutnya, kamu ubah jumlah zat larutnya dengan volume larutan yang tetap, misalkan setengah liter atau 500 ml. Jumlah zat larutnya kita mainkan, kita naikkan, maka akan terlihat konsentrasinya naik, dan jika jumlah zat larutnya kita turunkan, konsentrasinya akan berkurang. Kamu bisa memainkan jenis zatnya. Jenis zatnya di sini ada banyak, di antaranya kobalt 2 nitrat, kobalt klorida, kalium dikromat, dan seterusnya. Kamu pilih salah satunya, misalkan tembaga sulfat. Kita buat volumenya tetap setengah liter, kemudian kita kontrol atau kita mainkan jumlah zat larutnya. Kita tambah. Nah, perhatikan konsentrasi larutan di sini akan semakin tinggi. Sampai batas tertentu, perhatikan di sini larutan sudah jenuh, sehingga jumlah zat larut tidak bisa larut lagi. Nah, ini ada batasnya, kamu tidak bisa mainkan kalau sudah ada batas jenuh. Berarti sekitar ini. Nah, seperti ini. Berikutnya, kalau kita turunkan, maka konsentrasi larutannya akan semakin turun. Dari sini, kamu tuangkan ke dalam suatu tabel untuk mencari hubungan antara jumlah zat larut dengan konsentrasi larutan molaritas
atau hubungan antara volume larutan dengan jumlah konsentrasi larutan molaritas. Selamat mencoba. Nah, dari hasil coba-coba kamu di aplikasi PET Colorado mengenai molaritas, kamu bisa mengumpulkan data pada tabel berikut. Ini adalah tabel hubungan volume dengan molaritas pada jumlah mol yang tetap. Jadi jumlah mol dibuat tetap, kemudian jumlah volume pada aplikasi tersebut dimainkan 200 mili, 300 mili, 400 mili, dan 500 mili. Maka dapat terbaca molaritasnya naik atau turun. Tuliskan data hasil dari aplikasi tersebut di kolom berikut. Berikut juga untuk hubungan mol dengan molaritas. Di sini jumlah volume dibuat tetap, misalnya semuanya 500 mili, dan jumlah mol yang dipermainkan yaitu 1 mol, 2 mol, 3 mol, dan 4 mol. Maka pada aplikasi tersebut dapat dibaca berapa molaritasnya, naik atau turun. Kemudian, setelah mengumpulkan data, kamu plot data itu boleh di aplikasi Excel menggunakan grafik hubungan jumlah mol dengan molaritas. Pada garis yang vertikal adalah molaritas, pada garis yang horizontal adalah jumlah mol. Nanti akan terlihat semakin naik atau semakin turun molaritasnya jika jumlah mol bertambah. Begitu juga untuk jumlah volume dengan molaritas. Kamu akan melihat nanti hubungannya jumlah volumenya jika bertambah, molaritasnya naik atau turun. Setelah kamu membuat dua grafik tadi, hubungan jumlah mol dengan molaritas dengan jumlah volume dan molaritas, maka plot kedua grafik tersebut dalam aplikasi Excel. Akan terlihat bagaimana hubungan jumlah mol atau hubungan jumlah volume dengan larutan terhadap molaritas zatnya. Buatlah kedua hubungan tadi dalam sebuah rumus. Misalkan, molaritas berbanding lurus dengan apa? Kemudian, molaritas berbanding terbalik dengan apa? Atau dituliskan dengan rumus. Seperti berikut. Nah, bagaimana cara membuat larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 100 mili? Perhatikan, sebelum membuat larutan, kita menghitung dulu berapa yang akan kita timbang. Contohnya, jika kita membuat larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 mili, maka kita menggunakan rumus, masukkan molaritasnya di sini 1, gram yang akan kita cari, kemudian volumenya 100 mili, kemudian kamu masukkan MR dari NaOH. Na, AR-nya 23, O16, H1, sehingga NaOH, MR-nya 40. Perhatikan, dari perhitungan ini didapat massa dari NaOH yang harus kita timbang adalah 4 gram. Siapkan alat dan bahannya, karena di sini kita menggunakan zat padat, maka kita menggunakan zat padat yang akan kita timbang pada neraca Oghos. Selanjutnya, kita saksikan bagaimana cara membuat larutan menggunakan labu ukur. Kita menggunakan labu ukur yang 100 mili dan kita memakai corong gelas. Corong gelas digunakan untuk membantu memasukkan zat. Kemudian zat yang sudah kita timbang, kita masukkan melalui corong gelas untuk membantu masuk. Kita semprotkan pelarutnya air dalam botol semprot mengenai sisa sehingga semuanya dapat terlarut. Hingga tidak ada lagi sampel zat yang tertinggal.
Berikutnya, bilas corong gelas sehingga sampel yang menempel di corong gelas masuk semuanya ke dalam labu ukur. Begitu juga samping-samping labu ukur dibilas menggunakan air yang di dalam botol semprot. Masukkan sisa pelarut air dengan cara memutar labu ukur sehingga semua zat yang nempel di gelas itu masuk. Sampai setengahnya baru kita kocok sedikit sehingga zatnya larut. Kalau sudah larut secara homogen, lalu kita tambahkan lagi airnya. Masih menggunakan botol semprot. Nah, kita isi jangan dulu sampai batas karena takutnya berlebih, maka ketika kurang dari batas, kamu harus menambahkannya dengan hati-hati agar tidak berlebih. Biasanya menggunakan pipet tetes sampai batas garis. Nah, ambil air dalam pipet tetes, masukkan perlahan-lahan sampai volumenya tepat sekali dengan garis pada labu ukurnya. Kamu juga bisa melihat dengan pandangan lurus sehingga tepat mengenai atau jatuh tepat di garis. Sebelumnya kita bersihkan dulu zat-zat yang tersisa atau cairan yang tersisa di labu ukur menggunakan batang pengaduk yang dilapisi dengan kertas saring. Kalau sudah, kita tutup, kemudian kita kocok dengan cara membalikkan labu ukur itu dari atas ke bawah. Tidak boleh dari kanan ke samping, harus dari atas ke bawah. Nah, demikianlah hasil tutorial dari pembuatan larutan. Nah, setelah kamu menyaksikan video cara membuat larutan dengan menggunakan labu ukur, jawablah pertanyaan berikut. Tulislah langkah-langkah untuk membuat larutan NaCl 2 molar sebanyak 250 ml. Apa saja alat dan bahan yang digunakan, dan bagaimana cara membuktikan bahwa larutan yang sudah kamu buat benar-benar molaritasnya 2 molar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.